Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra Indonesia periode 1850 sampai 1933. Yang pertama yaitu ada sastra Melayu Tionghoa. Di Indonesia, sastra Melayu Tionghoa tumbuh dan berkembang sebelum muncul sastra Indonesia modern akhir abad ke-19. Menurut Jacob Sumarjo dalam bukunya Dari Kasana Sastra Dunia 1985, jenis sastra ini diawali dengan terjemah-terjemahannya. Pada kurun awal perkembangannya, terbit karya-karyanya terjemahan sastra Cina dan Eropa yang dikerjakan oleh Lin Kim Hock, antara lain Kapten Flamberge setelah 560 halaman, Kawanan Bangsat setelah 800 halaman, Pembalasan Bakarat setebal 960 halaman, Rekambole Binasa, dan Genevieve dan Faden setebal 1250 halaman. Ada yang sampai 40 jilid. Setelah masa itu barulah berkembang karya Melayu Cina asli sampai akhir tahun 1942. Secara kuantitatif, menurut perhitungan Claudine Salmon, selama kurun waktu hampir 100 tahun atau 1870 sampai 1960, kesusastraan Melayu Tionghoa ada 806 penulisan dengan 305 buah karya. Karena pengaruh kebijakan politik, sastra Melayu Tionghoa pada masa dahulu tidak diperhitungkan dalam Khazanah Sastra Indonesia. Argumentasi di atas terbentak ketika literatur in Malay by the Chinese of Indonesia, a provincial annotated the Bibliography Paris 1981. Terbit kemunculan literatur in Malay by the Chinese of Indonesia. Di tahun 1981 juga membangkitkan kesadaran bahwa golongan Tionghoa bukanlah seperti citra yang disumpahkan pada publik di masa itu. Kisah-kisah dalam karya sastra Melayu Tionghoa menggambarkan pergaulan mencari identitas dan pengakuan yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia. Yang kedua, ada bacaan liar. Perkembangan kesusastraan Indonesia pada periode awal ditandai dengan produksi bacaan kaum pergerakan yang sering disebut oleh negara kolonial sebagai bacaan liar. Tujuan dari pesan-pesan tersebut adalah agar dapat mengajak karya kaum kromo melawan penjajah. Bacaan-bacaan yang ditulis oleh orang Bumiputra sendiri mulai muncul pada awal abad ke-20. Kurun 1920 sampai 1926 merupakan masa membanjirnya bacaan liar. Saat terbukanya celah-celah yang relatif demokratis bagi pentas pergerakan Soemaon adalah orang yang pertama kali memperkenalkan pergantian literatur sosialitis. Dengan kata lain, di atas pantas politik pergerakan, literatur sosialisme merupakan hal dan otak dari gerakan massa. Terjadinya
pemberontakan nasional dalam tahun 1926 sampai 1927. Semaun harus masuk penjara selama 2 bulan. Yang ketiga, sastra koran. Sastra koran, perkembangan kesusastraan Indonesia tidak bisa lepas dari peranan koran atau surat kabar. Surat kabar mulai menunjukkan peranannya dalam pengembangan kehidupan sastranya dengan banyak melahirkan penulis-penulis novel dari kalangan wartawan. Ini bahkan dapat dilacak sejak terbitnya surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu dengan ditulis Latin, yakni surat kabar bahasa Maliejoe tahun 1856 dan surat kabar lain sesudah itu yang dimunculkan penulis-penulis Tionghoa. Di dalam rentang penjang sejarah sastra Indonesia Melayu, evaluasi sastra koran dapat dilacak sejak masa prasejarah modern pada abad 20-an. Diketahui surat kabar Medan Prijanji dari Bandung yang memuat cerita-cerita. Si Semarang menerbitkan Sinar Hindia yang peredarannya mencapai 20.000 hingga 30.000 eksemplar. Dan yang keempat, dari Max Havelaar ke politik etis. Perkembangan kesusastraan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia dalam perkembangan kesadaran sosial dan politik bangsa Indonesia awal abad ke-20. Salah satunya karya penting berbicara salah satu kesadaran politik ialah Max Havelaar of the Koffielegend der Nederlandes Handel Maatschappij, dituliskan dalam waktu sebulan di sebuah kamar loteng di Brussel, diterbitkan tahun 1860. Mantan asisten residen Lebak dipecat karena melaporkan penindasan Bupati Lobak. Buku ini juga menjadi bacaan wajib dan karya dunia. Namun, semua kebijakan politik ini senantiasa dijalan untuk kepentingan negeri induk. Bersamaan dengan itu, negara kolonial dan merendam konflik yang lebih tajam antara aparat dengan rakyat. Merasa berkewajiban secara normal untuk mengajar para aristokrat dan menjadikannya partner dalam kehidupan budaya dan sosial. Dan yang kelima, ada Balai Pustaka. Balai Pustaka, perkembangan kesusastraan modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri pada awalnya adalah Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat yang didirikan pada tahun 1908. Komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar. Untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad 20 secara sepihak, Belanda menyebutnya sebagai saudagar kitab yang kurang suci hatinya. Penerbit tidak bertanggung jawab, agitator, dan bacaan liar. Selain itu juga untuk memerangi pengaruh nasionalisme dan sosialisme yang mulai tumbuh subur di kalangan pemuda pelajar. Oleh karena itu, pemerintah kolonial untuk menyediakan bacaan ringan yang sehat untuk sekolah untuk lulusan sekolah yang rendah. Institusi Balai Pustaka memberikan pertimbangan juga turut memberi pertimbangan pada kolonial
tentang pemilihan naskah bacaan bagi perpustakaan sekolah dan masyarakat kolonial umumnya. Itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah sastra periode 1850 sampai 1933. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.